dan Coach, supaya kita lebih semangat untuk hati ini, Coach. Apa sih sebenarnya manfaatnya kalau kita bermurah hati, Coach? Dan yang pasti penting semuanya mau tahu ini adalah bagaimana caranya supaya kita lebih murah hati, Coach. Oke, Boleh dijelaskan? bagaimana supaya kita lebih bermurah hati ya? Betul. Oke, baik. Mungkin saya akan share dulu manfaatnya ya, supaya kita lebih tahu dulu apa sih supaya ketika kita mengerti manfaat dari bermurah hati itu, kemudian kita juga akan bagaimana supaya kita bisa bermurah hati ya. Jadi saya coba kita share dulu lihat apa sih manfaatnya ketika kita bermurah hati. Nah, saya rindu kita berdoa mudah-mudahan, jangan mudah-mudahan ya, kita imani kita dapat sesuatu malam hari ini supaya kita bisa bermurah hati ya. Nah, tentu penting sekali untuk kita lihat dulu apa sih manfaatnya, apa yang kita dapatkan ketika kita bermurah hati. Ya, pertama manfaatnya kita tahu bahwa bermurah hati itu adalah perintah Tuhan. Tentu manfaatnya Tuhan akan memberkati kita. Amin ya. Karena ini adalah perintah Tuhan ya. Nah, kenapa ini penting sekali? Ya, saya buka satu firman Tuhan ya. Saya bacakan saja Lukas pasal 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Ya, sangat simpel, mudah-mudahan bisa dihafal Lukas 6:36 ya. Hendaklah kamu murah hati. Jadi ini perintah dari Tuhan. Hendaklah kamu murah hati. Sekali lagi saya bacakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Jadi ini adalah perintah. Tentu manfaatnya luar biasa. Kalau itu perintah Tuhan, berarti Tuhan akan juga menyertai kita di dalam kemurahan hati ini dan memberkati kita karena kita ada juga karena kemurahan hati Tuhan ya. Ya. Dan kemudian yang kedua, kita bisa merasakan arti berbagi. Jadi manfaatnya itu kita bisa merasakan arti berbagi. Sebenarnya manusia itu diciptakan untuk berbagi ya. Berbagi kasih, berbagi dia punya kemampuan, berbagi dia punya pengertian, berbagi dia punya pengalaman, sharing segala macam. Kita kan suka sharing ya, betul nggak? Jadi sebenarnya manusia itu punya kecenderungan untuk berbagi pengalaman-pengalamannya, apa yang dia rasakan. Makanya sekarang itu kan kalau kita lihat di multimedia itu, kenapa orang suka sekali nonton TikTok, Instagram lah, YouTube apa, ketika mereka melihat, oh dia pergi ke sana, dia mengalami ini, apa semua. Jadi orang itu kepingin tahu. Perhatikan ya, orang itu kepingin tahu. Nah artinya itu mau berbagi ya. Sebenarnya kerinduan hati manusia, kalau dia tidak jatuh ke dalam dosa itu sangat indah. Ingin selalu berbagi segala sesuatu ya. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa mensyukuri apa yang kita punyai kalau kita bermurah hati. Nah, mungkin Anda bertanya, kok bisa mensyukuri apa yang kita punyai? Nah, gini, ketika kita bermurah hati, menolong orang-orang, kalau kita menolong pasti kan umumnya itu lebih susah dari kita, mungkin lebih kurang dari kita, mungkin lebih membutuhkan dari kita, baru kita bisa menolong. Umumnya ya, tidak semua begitu, tapi umumnya gitu. Nah, seperti saya tangkap satu dari Mother Teresa ya. Mother Teresa itu pernah mengungkapkan satu bahwa ketika dia menolong orang-orang di pinggir jalan itu, ya, membersihkan luka-lukanya, membalu, mengasihi dia, dia itu merasakan kasih Tuhan yang luar biasa atas dirinya. Dia mensyukuri apa yang telah Tuhan perbuat dalam dirinya. Karena waktu itu tanya bahwa Mari Teresa, kamu ini berkorban udah luar biasa sampai merelakan turun kepada orang-orang yang tidak ada yang mau mengurusi baunya itu bagaimana. Kamu membalik lukanya ya. Sampai bagaimana, kok kamu berkorban? Dia bilang, tidak, saya tidak berkorban. Justru ketika saya membersihkan luka-lukanya, membalut luka-lukanya, mengasihi dia, membawa ke rumah, saya melihat kasih Tuhan ada di dalam diri saya. Bahwa Tuhan itu begitu baik, memberikan saya kesehatan, memberikan saya segala sesuatunya, dan orang ini tidak ada yang menolong dia. Nah, saya butuh untuk menyalurkan berkat itu. Jadi itu salah satu yang saya dapat berkat dari
apa yang Mother Teresa tulis dalam bukunya ya. Kemudian makin bisa memahami perasaan manusia. Jadi ketika kita bermurah hati, manfaatnya apa? Kita makin bisa memahami perasaan manusia. Jadi ketika kita bisa menolong, kita bisa memberkati orang, kita bisa memberi, mengasihi, berkorban, kita akan melihat satu anugerah tersendiri yang menyentuh. Nah, orang-orang yang terjun dalam pelayanan ini pasti mengerti sekali ya. Teman-teman saya banyak yang terjun ke dalam pelayanan, ya yang masuk daerah-daerah miskin, menolong apa itu itu perasaannya dia makin memahami perasaan manusia bahwa manusia itu di dalam apa ya hatinya yang paling dalam itu sebenarnya memiliki sesuatu apa ya seperti yang Tuhan berikan kepada kita untuk merasakannya. Jadi ketika kita bisa bermurah hati, kita bisa merasakan bagaimana Tuhan itu terhadap diri kita. Jadi di dalam perasaan manusia itu ada keintiman, ada kasih, ada perasaan saling terkait, ada perasaan belas kasihan, ada perasaan kasih, ada perasaan. Jadi ini menyentuh kemanusiaan kita, membuat kita makin merasa manusiawi. Itu yang saya mau bagikan kalau Anda sudah melakukannya. Nah, mungkin menjelaskannya tidak Anda terlalu pahami, tetapi ketika Anda mulai melakukannya, Anda akan bisa merasakan ya bahwa kita akan makin manusiawi, makin merasakan perasaan-perasaan itu. Dan akhirnya apa? Kita akan makin bermurah hati, ya. Nanti coba aja, ya, mulai belajar bermurah hati, Anda bisa merasakan bahwa sebenarnya hidup itu sangat indah. Manusia itu sebenarnya luar biasa, ya. Tidak sejahat yang kita biasa bayangkan. Kenapa bisa jahat gitu ya? Karena itu ada dosa, ada hal-hal yang di luar blueprint-nya Tuhan, mereka menjauh daripada Tuhan, membiarkan dirinya menggerogoti dan kuasa kegelapan iblis masuk. Yang kita katakan biasa, ini kok seperti setan aja ya. Nah, itu memang begitu. Ketika manusia menjauh daripada Tuhan, artinya dikuasai oleh kegelapan itu rusak semua. Nah, kita lihat next-nya. Menikmati arti sesungguhnya murah hati itu. Ini akan ada tingkatan-tingkatannya. Kita mulai betul-betul mengerti murah hati dan akan lebih bermurah hati lagi. Jadi itu akan tampak kita nggak bisa tahan lagi itu. Kalau kita bisa merasakan itu, kita akan makin masuk ke dalam ya. Nah, firman Tuhan mengatakan begini. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Perhatikan, ini kuncinya. Nah, kenapa orang yang ketika dia bermurah hati itu dia akan merasakan kemanusiaan manusia itu, dia akan menjadi lebih manusiawi dan dia akan terdorong untuk lebih bermurah hati lagi karena dia akan merasakan kebaikan itu di dalam hatinya sendiri. Itu manfaat yang luar biasa. Dan ini saya sudah jelaskan kecuali Anda sudah terjun mulai melakukannya ya. Nah, kemudian firman Tuhan ini juga mengingatkan kita tetapi orang yang kejam apa menyiksa badannya sendiri. Jadi Amsal pasal 11 ayat 17 ini betul-betul memberikan pencerahan kepada kita bahwa ketika kita bermurah hati itu sebenarnya Tuhan punya rencana yang indah bahwa kamu bisa mengerti arti kemurahan Tuhan. Kamu bisa mengerti arti perasaan manusia. Kamu bisa mengerti sesungguhnya manusia itu gimana. Kamu akan mengerti ya, karena berbuat baik kepada diri sendiri, kita merasakan kebaikan itu. Jadi murah hati itu balik kepada diri kita, boleh dikatakan bisa berkali lipat. Ya, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri, bahkan mati dalam penyiksaan. Ya, baik kita lanjut. Jadi kita lihat lagi bahwa nilai kemanusiaan makin dinikmati. Ini saya tadi sudah jelaskan ya. Nilai kemanusiaan kita makin meningkat, kita makin menikmati. Kemudian merasakan dan mendalami kemurahan Tuhan. Itu yang luar biasa sekali ya. Kita akan mendalami kemurahan Tuhan. Nah, kemudian di Matius pasal 5 itu dikatakan apa? Ini saya bacakan aja, sudah sering dengar ya. Berbahagialah orang yang apa? Murah hatinya, karena mereka akan beroleh apa? Kemurahan. Itu sudah pasti ya dan amin. Ini sudah sering dikhotbahkan, nanti renungkan kembali aja ya. Kemudian yang tentu yang pasti adalah kita akan makin serupa dengan Kristus. Nah, ini saya kasih tips-tipsnya ya. Cara sederhana mengembangkan murah hati ini cepat aja, tipsnya aja saya percaya Anda juga bisa melakukan dengan cepat ya.
Jadi tips-tipsnya aja secara sederhana, ini yang saya coba ajarkan, saya coba lakukan, masih belajar semua. Murah hati ini tidak gampang ya, kita masih belajar semua. Jadi mulailah bermurah hati terhadap diri sendiri. Ini kunci utama. Jadi mulai bermurah hati terhadap diri sendiri. Jadi mulai perhatikan kepada diri sendiri. Ya, apakah saya punya kemurahan hati terhadap diri sendiri? Cari hati nuranimu sendiri. Ya, jadi appreciate apa yang telah Tuhan buat dalam dirimu. Jadi intinya gini, mudahnya bahwa kamu itu adalah ciptaan yang luar biasa. Kejadianmu itu ajaib. Dan Tuhan itu begitu sayang kepada kamu sampai dia mau berkorban di atas kayu salib. Kok kamu tidak sayang dengan dirimu sendiri? Kamu tidak mau bermurah hati. Jadi appreciate. Ya hargai apa yang ada dalam dirimu. Baik secara jasmani, secara mentalitas, secara rohani. Ya, ini kalau nanti ada pertanyaan silakan di chatting ke Sismelda maupun Brosio ya. Ya. Oke, nextnya belajar memberi secara sederhana ya. Belajar memberi. Ya, karena kita tahu firman Tuhan mengatakan apa? Berilah dan kamu akan diberi ya. Kemudian sebab ia sendiri telah mengatakan apa? Yaitu Tuhan Yesus mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini sering dikotbahkan, jadi saya juga cepat aja ya. Jadi intinya belajarlah memberi karena itu firman Tuhan ya. Kemudian belajar berbelas kasihan, ini pasti udah tahu semua. Kemudian belajar melihat ke dalam hati nurani kita. Terus kembangkan hati nurani, belas kasihan itu di dalam hati kita. Kemudian berdoa, ini penting sekali. Berdoa minta tolong Roh Kudus, karena itu penolong kita. Tanpa dia kita nggak mampu apa-apa. Kemurahan hati itu adalah datangnya dari Tuhan yang menaruh dalam diri kita. Makanya kita perlu pertolongan dari Tuhan lewat rohnya, yaitu Roh Kudus untuk menolong kita. Jadi kalau kita masih sulit bermurah hati, berdoa minta tolong. Ketika melihat orang yang membutuhkannya, kita berdoa minta tolong Roh Kudus. Apa yang saya bisa lakukan? Ya, nah itu juga yang harus Anda minta tolong bermurah hati terhadap diri sendiri di awal ya. Kemudian selidiki dan perhatikan peranggaimu selama ini. Selidiki, perhatikan peranggaimu selama ini. Apa yang perlu Anda perhatikan, Anda yang harus rubah. Karena di dalam firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Daud pun di dalam Mazmurnya 139, dia katakan gini, Mazmur 139 ayat 23 ya. Dikatakan apa? Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Luar biasa ya. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Kemudian dia katakan lagi apa? Ujilah aku. Bukan cuma ujilah aku, kenalah pikiran-pikiranku. Jadi kita harus betul-betul mengecek ini kalau kita mau mengembangkan murah hati. Ya, minta tolong Roh Kudus, minta tolong kepada Tuhan, selidiki aku, ya Allah. Dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Kemudian kita juga perlu perangi semua ego yang ada dalam diri kita, dirimu ya. Ya seperti tadi firman Tuhan. Kemudian yang nextnya, mulailah dari hal yang kecil. Jadi kalau mau murah hati itu nggak usah besar-besar dulu. Apa yang mulai kecil-kecil ya. Bisa bantu orang nasi bungkus 1 bungkus, it's okay. Bisa ngasih orang 5.000 untuk transport, oke ya. Bisa berdoa untuk orang, ya it's okay. Ya bisa membantu menyeberangkan orang, it's okay. Mulailah dari hal kecil. Itu mungkin dari saya, Smelda. Tuhan memberkati kita semua.